Di sesi kali ini, kita akan membahas tentang fakta unik dari anime One Piece. Kalian pasti udah tahu anime One Piece bukan? Tapi tenang, buat yang belum tahu, Nice Week bakal jelasin kok, hehehe. Halo nice people, welcome back to the Nice Week Nice Video and Literasi Asik. Sebelumnya, kalian jangan lupa subscribe channel YouTube ini ya guys, biar nggak ketinggalan informasi unik dan menarik lainnya. One Piece merupakan serial anime dan manga yang mengikuti petualangan sekelompok bajak laut yang dipimpin oleh Monkey D. Luffy dalam pencarian mereka untuk mencari harta karun terbesar yang dikenal sebagai One Piece dan menjadi raja bajak laut tentunya. Anime dan manga yang satu ini sangat digemari berbagai kalangan nice people, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa, karena jalan ceritanya yang sangat menarik. One Piece memiliki episode hingga 1000-an yang sangat menarik dan bikin penasaran di setiap episodenya. Meskipun jika dibandingkan dengan Doraemon, memang masih lebih banyak Doraemon. Tetapi, Doraemon adalah one-liner atau cerita terputus, sedangkan One Piece ceritanya yang bersambung tanpa kehabisan ide. Salah satu hal yang membuat One Piece begitu istimewa adalah dunia yang luas dan kaya yang diciptakan oleh Eiichiro Oda. For your information guys, Eiichiro Oda ini adalah penulis dari manga ini ya guys. Dunia ini dipenuhi dengan pulau-pulau eksotis, kota-kota yang beragam, dan berbagai kelompok etnis dan budaya. Monkey D. Luffy adalah tokoh utama yang memiliki nama panggilan Luffy dan merupakan pendiri sekaligus kapten grup bajak laut topi jerami yang ingin menemukan harta karun One Piece milik mendiang Gold the Roger. Namun kalian penasaran gak sih guys, kenapa Monkey D. Luffy bisa luntur banget kayak karet? Nah, hal ini disebabkan karena Luffy mendapatkan kekuatan karet setelah tanpa sengaja memakan buah iblis yang bernama Gum-Gum. Banyak sekali fakta-fakta yang menarik dari manga dan anime One Piece ini yang perlu kalian ketahui guys. Dan juga pasti dari kalian banyak banget nih yang nanya-nanya, kira-kira akhir dari cerita One Piece ini gimana ya? Semuanya akan kita jawab pada sesi berikut ini. Buat nice people penggemar One Piece atau yang ingin menjadi penggemar One Piece, wajib banget nih kalian tonton sampai habis ya guys. Yang pertama, mendapatkan rekor Guinness World Record. Manga One Piece salah satu manga yang terpanjang yang pernah ada. Manga ini sudah ditulis atau dirilis pada tahun 1997. Di setiap karakter One Piece, pembaca akan diajak seperti sedang bertualang layaknya bajak laut untuk mencari harta karun. Beberapa hal yang membuat manga ini bertahan sampai sekarang, seperti karakter-karakter yang unik dan khas, pertarungan khas bajak laut, dan penulis manga One Piece selalu membuat dan mengembangkan cerita dengan detail, dan sangat berhubungan dengan chapter sebelumnya dan selanjutnya. Karena kualitas inilah di tahun 2014, manga One Piece masuk ke dalam The Guinness of the World Book of World Record, dalam kategori seri terbanyak yang pernah diterbitkan oleh penulis. Yang kedua, tidak menyangka lebih dari 5 tahun. Siapa sangka bahwa manga yang awalnya hanya direncanakan selama 5 tahun, kini sudah sampai 20 tahun lebih. Pada awalnya, Eiichiro Oda membuat manga One Piece hanya bercerita seputaran petualangan Luffy dan Yonko yang dikemas dengan ringan dan lucu. Namun semua rencana itu berubah ketika Eiichiro Oda memperoleh ide tentang Shichibukai. Yang ketiga, Eiichiro Oda suka menangis saat menggambar. Di dalam manga One Piece bukan hanya bercerita tentang pertarungan, tetapi ada beberapa cerita yang sedih. Bagi kamu penggemar manga atau anime One Piece pasti sudah tahu akan hal itu. Beberapa cerita sedih itu seperti perpisahan yang terjadi antara Sanji dan Master Zeff, kematian Belle Mere, ibu angkat Nami, dan perpisahan bajak laut topi jerami dengan Going Merry. Jika kamu meneteskan air mata ketika membaca cerita itu, berarti kamu sama dengan Eiichiro Oda. Seperti ketika Vivi menyaksikan warga Arabasta saling bunuh diri dan ia berteriak, "Berhenti berperang!" Tetapi tidak ada seorang pun yang mendengarkan teriakan Vivi. Eiichiro Oda ketika membuat adegan itu, ia ikut merasakan kesedihan dan meneteskan air matanya. Bahkan, ia sampai harus berhenti untuk menggambar dan pergi keluar ruangan. Yang keempat, Eiichiro Oda hanya tidur 3 jam dalam sehari. Di balik keseruan anime One Piece ini, ada penulis yang mengorbankan jam tidurnya.
Semakin besar penghasilan yang didapatkan, maka semakin banyak yang harus dikorbankan. Itulah yang dirasakan oleh Eiichiro Oda. Pendapatan yang dihasilkan selama 1 tahun bisa mencapai 360 miliar rupiah. Untuk mendapatkan penghasilan sebanyak itu, Eiichiro Oda harus mengorbankan jam tidurnya. Dalam sehari, ia hanya tidur selama 3 jam saja. Yang kelima, di dunia nyata ada kuburan karakter One Piece. Fakta unik One Piece berikutnya berupa kuburan. Kamu terkejut? Ya, benar, kuburan. Di dunia nyata ada kuburan 2 karakter One Piece, yaitu Whitebird dan Portugis The Ace. Kuburan itu dibuat oleh Universal Studio Jepang pada tahun 2013. Mereka membangun sebuah kuburan salah satu pertunjukan tahunan One Piece. Adapun bentuk kuburan tersebut berupa replika Whitebird dan Portugis The Ace. Kenapa Universal Studio Jepang ingin membuat replika kuburan dari 2 karakter tersebut? Hal ini dikarenakan mereka tersentuh dengan tangisan para penggemar One Piece ketika 2 karakter tersebut sudah dinyatakan tidak bernyawa lagi. Hal yang menarik dari kematian kedua karakter tersebut adalah kematiannya tidak hanya ditangisi di dunia anime, tetapi para penggemar dunia nyata juga ikut sedih. Dan fakta yang keenam, akhir cerita One Piece hanya diketahui oleh 3 orang. Fakta unik yang terakhir dari manga One Piece ini adalah akhir cerita dari manga ini hanya diketahui oleh 3 orang saja. Siapakah orang-orang itu? Yang pertama, tidak lain dan tidak bukan adalah Eiichiro Oda atau pencipta manga One Piece. Yang kedua, editor dari manga ini. Dan kalian penasaran sama orang ketiga? Ya, ini adalah orang terakhir yang tahu akhir cerita One Piece, yaitu Hinata Fujinami. Hinata Fujinami adalah seorang yang menderita kanker paru-paru sekaligus penggemar One Piece. Salah satu permintaan terakhir dari Hinata Fujinami yaitu ingin tahu akhir cerita One Piece. Lembaga Make-A-Wish yang mendengar permintaan ini langsung membantu dan mencari cara untuk memenuhi permintaan itu. Permintaannya pun terpenuhi. Eiichiro Oda datang mendatangi sebuah rumah sakit Hinata Fujinami dan secara tertutup menceritakan akhir cerita manga One Piece. Itulah fakta-fakta tentang anime One Piece yang bikin penasaran dan menarik untuk kita ketahui nih nice people. Oke guys, segini dulu untuk sesi video kali ini. Kalau kalian ada masukan, kritikan, dan saran boleh banget nih ditulis di kolom komentar ya guys. See you next video, thanks for watching!